langsung saja kita masuk ke pendahuluan dulu ya ini. Jadi sebelum ke ruang vektor, saya akan perkenalkan beberapa teori ya yang mendasar untuk membuktikan ruang vektor. Yang pertama ini operasi biner. Nih, operasi biner kalau di SMA itu namanya sifat tertutup. Pernah dengar sifat tertutup? Sifat tertutup pernah dengar? Pernah, Ibu. Di matematika dasar juga sudah ya sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Ayo. Sifat tertutup itu apa maksudnya? Nggak tahu? Oke, misalkan di dalam bilangan itu kan ada yang namanya operasi ya. Operasi itu terdiri dari apa biasanya yang kalian tahu? Pertambahan, Terus? pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar. Akar. Udah, itu aja. Yang lainnya? Komposisi, perkalian matriks, modulo, masih banyak yang lainnya ya. Nah, yang dibahas di sini operasi biner. Maksudnya operasi biner itu operasi yang biasanya minimal menggunakan dua buah unsur. Baru dia bisa dioperasikan. Misalnya tambah atau kali. Nah, tambah dan kali disebut operasi biner karena tidak mungkin kita menjumlahkan satu angka. Gitu ya. Jadi minimal harus dua angka baru dikatakan operasi biner. Misal, coba jumlahkan 5 dengan 7. Nah, berarti kan ada minimal ada dua buah angka yang dijumlahkan. Makanya biner disebutnya. Gitu ya. Nah, kalau pangkat, akar, itu masuknya operasi uner. Kenapa? Karena satu angka pun bisa diselesaikan. Misalnya, akar dari 25. Angkanya kan cuma 1, 25 saja. Nah, itu langsung bisa ketemu hasilnya 5 tadi ya. Tapi kalau biner tidak bisa ada hasilnya kecuali 2 angkanya gitu ya. Nah, yang dibahas di sini adalah operasi biner. Jadi, operasi yang memerlukan minimal 2 buah angka. Nah, operasi biner ini disebut operasi tertutup. Maksudnya tuh sifat tertutup kalau di dalam matematika dasar atau ketika belajar di SMA. Apa maknanya sifat tertutup? Operasi biner simbolnya bintang ya. Yang ini terlihat. Nah, operasi biner itu bersifat tertutup. Maksudnya sifat tertutup itu bagaimana, Bu? Nah, operasi biner yang dimaksud di sini tuh misalnya kalau kita ngambil dua buah unsur di suatu himpunan, maka hasil operasinya juga harus di himpunan itu. Misal bilangan real. Bilangan real, misalnya kita ambil berapa ya? 9 dan 1/3 misalnya. Itu bilangan real ya. 9 bilangan real, 1/3 bilangan real. Kita operasikan operasi biner, misalnya operasinya perkalian. Berarti kita kalikan 9 kali 1/3. Hasilnya berapa? 9 dikali 1/3 hasilnya? 3. Nah, 3 itu bilangan apa? Bilangan real. Real lagi kan? Nah, berarti kita ambil dua buah unsur, 9 dan 1/3 di bilangan real, ternyata hasil operasi perkaliannya juga ada di bilangan real, yaitu 3. Nah, maka bilangan real itu terhadap operasinya, si operasi perkalian bilangan real, operasinya ya yang dilihat, bukan bilangan himpunannya. Jadi operasi perkalian pada himpunan bilangan real dikategorikan sebagai operasi biner. Paham maksudnya?
Kenapa disebut operasi biner? Karena tadi perkalian itu memerlukan 2 buah unsur ya, baru ada hasilnya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil 2 buah unsur di bilangan real, maka hasil operasinya juga ada di bilangan real. Ya. Nah, makanya dikatakan operasi biner. Kenapa enggak tambah biner gitu kan? Karena banyak. Jadi operasi di sini bisa penjumlahan, bisa perkalian, bisa bintang aksen, dan seterusnya. Nah, makanya di sini di definisinya dikatakan sebagai bintang. Bintang itu bisa diganti mungkin komposisi, mungkin modulo gitu ya. Mungkin juga operasi yang lain, karena nanti di matematik akan banyak sekali operasi-operasi selain yang kalian ketahui ketika di SMA atau di dalam matematika dasar. Paham ya sampai situ? Paham, Bu. Oke, kita next. Nah, contoh operasi biner itu operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Bilangan bulat tahu? Coba sebutkan bilangan bulat. Positif dan negatif. Positif, negatif. Itu aja. Bilangan sama 0, Bu. Sama 0, positif dan negatif gitu aja. Yang lain. Dan angkanya harus bulat ya, nggak boleh ada koma-komanya ya. Nah, itu operasi penjumlahannya pada bilangan bulat itu juga operasi biner. Contoh nih, negatif 5 tambah 8 sama dengan 3 ya. Negatif 5 itu bilangan bulat, 8 bilangan bulat, 3 juga bilangan bulat. Berikutnya operasi perkalian. Sama ya. Negatif 5 dikali 8, negatif 40. Negatif 40 juga bilangan bulat. Berikutnya operasi penjumlahan, tadi sudah bilangan real. Perkalian tadi sudah ya. Sekarang operasi penjumlahan pada bilangan real. 0,5 ditambah 3 misalnya. Hasilnya 3,5. 3,5 juga bilangan real. Jadi kita ambil 2 buah unsur di bilangan itu, hasilnya juga ada di bilangan itu. Makanya operasi biner disebut operasi yang bersifat tertutup. Ya, jadi nggak keluar dari himpunannya. Kalau kita ambil bilangan bulat, ya hasilnya pasti bilangan bulat lagi. Kalau kita ambil bilangan real, hasilnya pasti bilangan real lagi. Real. Itu contohnya. Nah, kemudian operasi biner tadi ingat ya, sifat tertutup. Operasi biner itu nama lain dari sifat tertutup. Nah, kalau operasi biner memiliki sifat-sifat yang lain, ada komutatif. Komutatif tahu? Ini definisi matematiknya ini ya. Sebentar saya pakai ini dulu. Nah, ini definisi matematiknya komutatif itu ada 2 buah unsur di himpunan itu kalau dioperasikan dengan operasi biner, bisa jumlah, bisa kali tadi ya. Ini posisinya boleh ditukar gitu kan? Ya. Nah, ini yang kalian harus hafal itu maknanya. Di dalam aljabar linear nanti nggak akan dipakai angkanya, bukan 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5, bukan. Tapi bentuknya yang huruf-huruf ini yang akan kita gunakan. Ya. Kemudian berikutnya asosiatif, pengelompokan. Kalau kita punya 3 buah unsur, kita boleh operasikan 2 buah unsur pertama dulu. Nanti hasilnya operasikan dengan unsur yang ketiga. Dan ini hasilnya pasti sama dengan mengoperasikan yang kedua dan ketiga dulu. Kemudian hasilnya dioperasikan dengan unsur yang pertama. Nah, ini dikatakan sifat asosiatif. Kemudian operasi biner juga biasanya memiliki unsur identitas. Identitas itu kalau dioperasikan hasilnya dirinya sendiri. Contoh tadi penjumlahan bilangan bulat. Coba, unsur identitasnya berapa? Bilangan bulat yang dijumlahkan dengan berapa, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. 0. Nah, berarti 0 itu adalah unsur identitas di bilangan bulat penjumlahan. Kalau perkalian? 1. Berapa kali berapa? Ya, berarti 1 ya.
Satu itu adalah bilangan identitas atau unsur identitas di perkalian bilangan bulat, perkalian bilangan real juga sama. Nah, kemudian ini ada wajah saya di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah inverse. Jadi operasi biner itu biasanya juga memiliki inverse. Inverse itu apa sih? Lawan ya. Lawan Lawan dari itu gimana? Maksudnya lawan itu gimana? Lawan operasi. Jadi kalau inverse-nya inverse penjumlahan, misalnya di bilangan bulat, saya punya angka 3. Inverse penjumlahannya berapa? Berarti hasilnya harus jadi 0. Negatif 3. Nah, negatif 3 berarti negatif 3 itu adalah inverse penjumlahan dari 3 di bilangan bulat atau di bilangan real ya. Kenapa dikatakan inverse? Karena kalau dijumlahkan dengan lawannya, si positif 3 itu hasilnya jadi 0, unsur identitas. Begitupun perkalian. Misalnya saya punya 4. Inverse perkaliannya berapa? Negatif. Perkalian. Perkalian. Kalau perkalian berapa? 1 per 4. Kenapa? Karena 4 dikali 1/4 hasilnya harus 1. Unsur identitas perkalian tadi kan bukan 0, tapi 1. Ya. Jadi berapa dikali berapa gitu ya, hasilnya harus 1. Berarti 4 dengan 1/4. Misal seperti itu. Ini yang sudah dibahas waktu SMA ya, tapi ini saya ulangi lagi karena nanti ini dipakai. Nah, kalau kita punya himpunan, kemudian himpunan itu diberikan operasi biner, misal tadi bilangan real dengan operasi penjumlahan, misal atau bilangan bulat dengan operasi perkalian gitu ya. Kemudian dia memenuhi 3 sifat lain, operasi biner ingat tadi sifat tertutup ya. Berarti dia sudah memenuhi 1 sifat. Nah, ditambah lagi 3 sifat yang lain, yaitu asosiatif, memiliki unsur identitas, kemudian memiliki inverse, maka himpunan tadi disebut grup. Paham? Paham nggak? Himpunan, ada sebuah himpunan gitu ya. Himpunan itu kan nggak mungkin bisa dioperasikan kalau nggak ada operasi biner ya. Jadi diberikan operasi biner, bintang misalnya. Operasinya bisa penjumlahan, bisa perkalian, bisa apapun. Pokoknya simbolnya bintang. Nah, operasi biner itu dia bersifat tertutup, artinya sudah memiliki 1 sifat tertutup. Nah, kalau ditambah 3 sifat lagi, dia sifatnya asosiatif, memiliki unsur identitas, kemudian mempunyai inverse untuk semua unsurnya, maka himpunan tadi dengan operasi biner yang bintang tadi disebut grup. Jadi grup itu himpunan yang memiliki 4 sifat. 1 tertutup, 2 asosiatif, 3 memiliki unsur identitas, dan yang keempat memiliki inverse. Sampai situ paham? Itu mulainya dari operasi biner ya. Kalau digambarkan itu ada di slide. Nah, ini. Jadi operasi biner itu awalnya. Artinya dia memiliki 1 sifat saja. Yaitu tadi tertutup. Nah, kalau tertutup ini ditambah 3 sifat, jadi 4 ya, namanya grup. Nanti kalau ditambah lagi 5 sifat, si grup ini ditambah 5 sifat lagi jadi 9, namanya ring. Nanti ring ditambah 3 sifat lagi jadi 12 sifat, namanya field atau lapangan.
Nah, kita baru sampai grup saja. Jadi operasi biner, satu sifatnya tertutup saja. Kemudian kalau grup, himpunannya memiliki 4 sifat tadi ya. Tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas, dan memiliki inverse. Oke, paham ya? Berikutnya, ini masih teori. Berikutnya ring. Oke. Ring itu himpunan tidak kosong. Masih sama seperti grup, tapi sekarang dia punya 2 buah operasi. Kalau grup tadi operasinya 1, penjumlahan saja. Perkalian saja. Kalau ring, dia punya 2 operasi, penjumlahan dan perkalian. Makanya simbolnya seperti ini, R plus titik, atau R plus kali, boleh. Yang ini. Ya. Karena operasinya 2, kalau ring. Nah, ring, sifatnya ada 9 tadi ya. 9. Nah, terhadap operasi penjumlahan, dia merupakan grup abelian. Grup abelian itu grup komutatif. Grup komutatif artinya grup itu tadi ada 4 ya. Komutatif ditambah 1 sifat komutatif. Jadi 5. Ini kan tertutup, nomor 1. Yang kedua asosiatif. Yang ketiga memiliki identitas. Maknanya ya, yang keempat memiliki inverse. Nah, yang kelima ini komutatif. Paham? 1, 2, 3, 4 namanya grup. 1, 2, 3, 4, 5 namanya grup abelian. Gitu. Paham sampai situ? Nah, ini kan baru 5. Sedangkan tadi ada 9, berarti tambah 4 sifat lagi. Yang pertama ini terhadap operasi yang kedua, yang berikutnya terhadap operasi pergandaan itu perkalian ya. Perkalian dia bersifat tertutup dan asosiatif. Kalau ini mah penjumlahan tertutup asosiatif, kalau ini perkalian tertutup dan asosiatif. Kemudian dia memiliki sifat distributif. Kalau distributif itu berarti kombinasi dari perkalian dan penjumlahan. Ada distributif kanan, ada distributif kiri. Jadi ada 9. Paham ya? Kalau 1 namanya operasi biner, kalau 4 grup, kalau tambah 1 komutatif jadi grup abelian. Nah, kalau 9-9-nya namanya ring. Ini yang dilihat rumus ininya ya. Cara menulis dari definisinya. Oke, berikutnya. Nah, ring tadi ingat ring ada 9 ya. Ada 9. Nah, kalau ring 9 tadi ditambah sifat komutatif perkalian, berarti A kali B sama dengan B kali A gitu, maka disebut ring komutatif. Kalau ringnya memiliki unsur satuan, perkalian ya ini ya, maka disebut ring dengan elemen satuan. Nah, kalau setiap unsur tidak 0 di ring punya inverse, inverse-nya perkalian, ingat, semua di sini perkalian, maka disebut division ring. Jadi kalau ring komutatif ada 10, 9 tambah sifat komutatif. Ring dengan elemen satuan ada 10 juga, 9 tadi ditambah dengan unsur identitas perkalian. Kemudian division ring ada 10 juga, yang 9 unsur tadi ditambah dengan inverse terhadap perkalian. Sampai situ? Nah, ini contoh ring.
bilangan bulat, bilangan real, bilangan kompleks, Kompleks. bilangan rasional. Ini semuanya membentuk ring. Maksudnya tadi dia memiliki 9 sifat. Nah, yang terakhir adalah lapangan atau field. Kalau field, dari ring, tadi kan ring ada 9. Ditambah 3 sifat yang ring tadi. Komutatif, memiliki unsur satuan terhadap operasi perkalian, dan memiliki inverse perkalian. Jadi ada 12. 9 kan tadi 9 ringnya. Tambah ini 1, 10. Tambah unsur identitas perkalian 11. Tambah inverse perkalian, jadi ada 12. Maka namanya field atau lapangan. Ya, apa saja himpunannya? Himpunan bilangan real, himpunan bilangan kompleks, dan himpunan bilangan rasional. Ini semuanya lapangan paling lengkap. Jadi dia memiliki ke-12 sifat. Makanya disebutnya ini field. Bilangan real adalah sebuah field. Bilangan kompleks adalah sebuah field atau lapangan. Dan bilangan rasional adalah sebuah field. Sampai situ paham? Jadi maksudnya, kenapa diajarkan ini? Karena nanti ruang vektor itu atas field. Jadi bahasanya seperti itu, makanya harus tahu dulu apa itu operasi biner. Tadi sifatnya 1, kemudian grup, sifatnya 4, kemudian ring, sifatnya 9, kemudian field. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke ruang vektor. Oke, kita lanjut. Nah, di sini semuanya definisi ya, jadi agak pusing. Ruang vektor. Ruang vektor itu operasinya 2. Ada penjumlahan, ada perkalian. Nah, dan ruang vektor bahasanya ruang vektor atas field F, ingat. Jadi ruang vektor itu pasti atas field, atas sesuatu. Makanya tadi fieldnya dibahas dulu. Ya, berarti ini ada 12 sifat ya. Nah, yang di sini, yang dikatakan ruang vektor itu, dia memenuhi 2 operasi. Tahu vektor kan? Vektor tahu ya? Kemarin di bahasan dari ITB itu ada ya, gambar vektor. Nah, vektor itu yang seperti apa? Yang ada arahnya ya, dan ada besarannya. Kalau skalar, hanya besaran saja, gitu ya. Nah, di sini, di ruang vektor ini nanti operasinya ada 2, penjumlahan dan perkalian. Simbol ruang vektor itu V, ingat di sini, dan simbol lapangan atau field itu adalah F. Perhatikan. Nah, operasi penjumlahannya, ini dibacanya gimana? Bisa baca ini? Operasi penjumlahan ini harus biner, harus 2 unsurnya. Nggak bisa 1, harus pasangan terurut. X dan Y misalnya. Hasilnya adalah X tambah Y. Maksudnya gitu. Paham ya? Jadi penjumlahan itu selalu biner. Nah, ini operasi penjumlahan vektor. X-nya vektor, Y-nya vektor akan menghasilkan penjumlahan vektor. Maksudnya begitu. Nah, kalau perkaliannya simbolnya ini ya, titik sebenarnya ini. Jadi, F-nya field itu skalar. Skalar tahu? Skalar itu besar. Angka misalnya 10, 100, 120 gitu loh. Gitu ya. Kalau vektor itu ya vektor X, Y, Z, X, Y gitu. Harus pasangan ya.
Nah, ini operasi perkaliannya nanti alfa dan X, alfanya kelipatannya. Jadi misalkan saya punya vektor 2,3 gitu. Berarti kan titik ya. Koordinat X-nya 2, Y-nya 3 gitu. 2,3. Nah, alfanya itu besarannya 2, berarti 2 kali 2,3 berapa? Vektornya akan sebesar apa? Nah, itu operasi perkalian skalar disebutnya. Ya. Jadi perlu diperhatikan ruang vektor V, simbolnya V, isinya vektor, bukan bilangan. Sedangkan kalau field itu isinya bilangan. Ya. Dan operasi penjumlahan vektor berarti dua-duanya vektor. Tapi kalau operasi perkaliannya satu angka, satu vektor. Sampai situ? Paham? Insyaallah. Nah, operasinya Insyaallah. seperti itu. Nah, kedua operasi ini nanti dia harus memenuhi aksioma ini. Ini yang akan kita buktikan. Jadi dikatakan ruang vektor kalau dia memenuhi 8 sifat. Terhadap operasi penjumlahan, pokoknya kalau buktikan bahwa ini ruang vektor, berarti kamu harus tunjukkan ke 8 ini. Yang pertama dia tertutup. Operasi vektornya tertutup. Yang kedua asosiatif, tadi mirip ya dengan yang field. Kemudian yang ketiga unsur identitas, yang keempat inverse. Ini definisinya. Nah, ini terhadap operasi penjumlahan vektor. Terhadap operasi perkalian vektor dengan skalarnya, dia harus bersifat, yang pertama ini namanya distributif. Distributif ya. Tapi ini alfanya bilangan, XY-nya vektor. Kalau yang kedua masih distributif, tapi ini dua-duanya alfa betanya bilangan, X-nya vektor. Kalau tadi vektornya 2, bilangannya 1. Kalau ini bilangannya 2, vektornya 1. Nah, yang ketiga asosiatif perkalian, dan yang keempat identitas perkalian. Nah, kalau si vektor V tadi memenuhi ke-8 unsur ini, maka V disebut ruang vektor atas field F. Ruang vektornya nanti bisa berubah, himpunannya bisa berubah. Bisa G, bisa J, bisa D, dan seterusnya. Sampai situ paham nggak? Ingat kalau field ada 12 sifatnya, apa saja tadi sudah disebutkan. Nah, kalau ruang vektor sifatnya ada 8, apa saja? Yang pertama, untuk penjumlahannya tadi, komutatif. Ini komutatif ya. Komutatif, salah tadi bukan tertutup, ini komutatif. Terus ini asosiatif. Asosiatif. Ini unsur identitas, inverse. Tuh, kalau yang ini distributif. Ini juga distributif, tapi ini vektornya 2, ini vektornya 1 ya. Nah, yang ini? Yang ini asosiatif, vektornya 1. Asosiatif perkalian. Betul, yang satu lagi Identitas identitas perkalian. Nah, kalau ke-8-8-nya ada di himpunan V tadi, maka si V-nya dikatakan ruang vektor. Oke, ini contoh. Ada pertanyaan dulu sebelum ke contoh? Enggak. Go. Oke. Nih, di sini ada soal. Ini soal ya. Misalkan R, mana ini? Himpunan semua bilangan real. Sudah diketahui tadi dari contoh tadi, R dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ini bilangan real dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian, dia membentuk lapangan atau field.
Artinya dia memenuhi 12 sifat tadi ya. Nah, pertanyaannya, jika dibentuk R2 itu bilangan real 2 dimensi. Ini himpunannya. Bilangan real 2 dimensi. Karena 2 dimensi berarti gimana? Ibu, maaf. Ya, kursornya bisa dimunculin nggak di ibunya? Tapi di sini nggak. Coba teman-teman yang lain muncul nggak? Enggak. Kursor. Enggak. Kenapa ya? Di saya mah ada ini. Tuh, lihat. Coba di ini ya, Bu. Di share screen-nya, di situ ada kursor di paling atas. Harusnya sih ini udah masuk. Sebentar. Coba. Ini ada nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Bisa pakai drawing pen padahal. Tapi nggak muncul di situ ya? Gak muncul. Nggak muncul, Ibu. Kenapa ya? Bentar. Advance sharing option ya. Sebentar. Partisipan nggak bisa ya. Di sininya udah aktif sih. Kalau di layar saya coba lihat nih ya. Kalau di layar saya udah ada. Sudah ada. Udah ada belum? Di situ. Udah. Coba nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ada yang kelihatan, ada yang enggak ya? Iya. Kalau di yang kelihatan siapa coba? Kita, Bu. Tuh, berarti ada kan? Yang lain gimana? Kenapa? Udah di-update belum Zoom-nya? Coba, siapa yang bisa lihat ini kursor saya? Bisa? Bisa, Bu. Yang lain? Belum, Bu. Belum, Ibu. Tuh, yang sebagian ada, sebagian enggak. Berarti ada yang belum di-update mungkin ininya ya. Kalau di saya udah terlihat ini tuh. Dudukan ya? Ini rame gitu. Gimana dong?
Terlihat ini? Coba. Kenapa ya di sini muncul? Tuh, saya klik. Jadi besar kan? Klik lagi. Enggak. Ya, gimana tuh? Sebentar, saya pakai yang biasa coba ya. Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Bu. Berarti harus yang biasa. Mungkin itu belum diupdate ininya ya. Zoom-nya. Kelihatan, Bu. Jadi harus yang manual. Coba perhatikan. Terlihat tulisan saya? Terlihat. Ada, Ibu. Betul ya, berarti harus yang manual. Oke, kita lanjut. Ini tadi sampai sini ya? Ya, Ibu. Nah, ini misalkan tadi tunjukkan bahwa pertanyaannya R2 merupakan ruang vektor dengan operasi yang didefinisikan ini penjumlahannya. R2 itu ini. Bilangan real 2 dimensi, ya. Kalau 2 dimensi berarti anggotanya harus pasangan terurut. Ya. Nggak bisa satu-satu. Ini R2-nya himpunannya. Lihat himpunannya R2 sama dengan pasangan terurut atau bentuknya vektor X1, X2, di mana X1 dan X2 ini bilangan real. Nah, operasi penjumlahan pada R2 berarti ini ya. Misalkan ini X, X-nya X1 dan X2 ya. Kemudian Y-nya Y1 dan Y2. Kenapa? Karena dia 2 dimensi. Jadi anggotanya harus berbentuk pasangan terurut. Nah, penjumlahannya, unsur pertama dijumlahkan dengan unsur pertama, ya. Kemudian unsur kedua dijumlahkan dengan unsur yang kedua. Itu yang penjumlahan. Kalau perkaliannya, mana tadi ya? Nah, ini perkaliannya. Perkaliannya, tadi ingat perkaliannya itu bilangan dengan vektor ya. Bilangannya alfa, vektornya X misalnya. Hasilnya bilangan dikali vektor ini bilangan pertama kali unsur pertama dan bilangan yang keduanya dikali dengan unsur yang kedua. Paham nggak? Operasinya jadi seperti ini. AX sama dengan AX1, AX2. Kalau penjumlahannya yang tadi ya, unsur pertama ditambah unsur pertama, unsur kedua ditambah unsur yang kedua. Nah, pertanyaannya, buktikan atau tunjukkan bahwa himpunan R ini, dengan operasi penjumlahan yang ini dan operasi perkalian yang tadi,
dia membentuk ruang vektor. Berarti kamu harus membuktikan 8 sifat. Ini 5 sifat yang pertama. Sebentar, tadi operasi gimana tadi? Ini sepertinya saya salah nulis ini. Kurang 1 ini. Ini yang pertama, ini kan komutatif ya? Iya. Komutatif. Nah, ini harusnya tertutup dulu. Tertutup, asosiatif, unsur identitas, inverse, tambah 1 komutatif. Jadi ada 5. Tambah ini pergandaan skalarnya ada 4, jadi 9 yang harus dibuktikan. Ini ditambahkan ya, 1 ya. Nanti saya editin ininya. Ya, Bu. Ketikannya masih salah. Jadi ada 9 unsur yang harus Nah, ini yang benar. Jadi yang pertama tertutup dulu. Tertutup, kemudian asosiatif, ada unsur identitas, ada inverse, ada komutatif. Ini yang penjumlahan. Yang perkaliannya tadi ada 4. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita buktikan satu-satu ya. Jadi ada 9 kali. Ini sudah saya tulis. Kita lihat pembuktian yang pertama. Buktikan bahwa R2 tertutup. Yang ini ya. Ini definisi dari tertutup. Ini lihat definisinya. Yang ini. Bisa dilihat? Tertutup itu tadi definisinya setiap, di bahasanya ini ya. Setiap X, Y di R2, buktikan bahwa X tambah Y atau penjumlahannya juga ada di R2. Ingat tadi tertutup? Mengambil di suatu himpunan 2 buah unsur, hasilnya harus di himpunan itu lagi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Nah, berikutnya, cara membuktikan setiap, ini nih. Ini ada tulisan setiap ya. Cara membuktikan setiap, itu caranya diambil sembarang. Jadi kita ambil sembarang unsur. Tadi kan 2 buah ya, unsurnya X dan Y. X dan Y. Tapi ingat, X ini dia harus sesuai dengan himpunan awalnya. Lihat di sini himpunannya, yang dikatakan R2 itu bentuknya harus vektor. Seperti ini, terdiri dari 2 buah unsur. Makanya di sini ngambilnya X, tapi X-nya didefinisikan lagi sebagai X1, X2. Ya, paham sampai situ? Kemudian Y-nya juga sama. Karena Y-nya di R2, lihat himpunannya, R2 itu harus pasangan terurut. Jadi Y-nya juga Y1, Y2. Boleh pakai huruf yang lain? Silahkan, terserah. A1, A2, B1, B2, C1, C2, terserah. Ya. Dengan di sini X1, X2, Y1, Y2 di real. Kenapa? Karena ini ada syarat. Syarat himpunannya X1 dan X2-nya harus di real. Berarti kamu juga tuliskan X1, X2, Y1, Y2 juga di real. Paham? Paham. Nah, baru kita kan sudah ngambil nih 2 buah unsur sembarang. Kita akan tunjukkan ini X tambah Y atau penjumlahan kedua buah unsur yang kita ambil itu juga ada di bilangan real. Jadi di sini dituliskan akan ditunjukkan
X tambah Y ada di R2. Ya, berarti kita tinggal jumlahkan X tadi, X itu X1, X2 ya. Kemudian Y itu Y1, Y2. Nah, menjumlahkannya, kita lihat definisi di soal. Tadi definisi di soal, kalau penjumlahan dua buah unsur di R2, itu unsur pertama dijumlahkan dengan unsur pertama. Jadinya ini. Itu ya. Kemudian unsur kedua dijumlahkan dengan unsur yang kedua. Jadinya yang ini. Sampai situ paham nggak? Paham. Nah, sampai situ. Nah, ini kan baru menunjukkan. Pertanyaannya, apakah hasil yang kita peroleh ini ada di R2 atau tidak? Ada di sini atau tidak? Caranya gimana? Nah, kalau ada di R2, syarat R2 kan ini ya. Bentuknya harus 2 dimensi. Ini bentuknya sudah 2 dimensi. Tapi di sini ada syarat X1 dan X2 harus di real. Artinya unsur pertama dan unsur keduanya harus bilangan real. Ini baru syarat pertama yang dipenuhi 2 dimensi. Berarti kita harus tunjukkan X1 tambah Y1 dan X2 tambah Y2 juga di real. Gimana cara membuktikannya? Nah, ini di sini ada tulisan X1 tambah Y1 di real. Kenapa kok bisa mengklaim begini? Karena tadi sudah di awal udah punya modal kita. X1, X2 di real. Y1, Y2 juga di real. Jadi karena X1 dan Y1-nya bilangan real, dan real ini field, ingat field itu tadi memenuhi sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ya, sehingga otomatis penjumlahan dua buah bilangan real, yang ini dan yang ini, pasti ada di real juga. Nah, artinya kita sudah punya hasil. Ini tadi hasil penjumlahannya berbentuk 2 dimensi, kemudian unsur pertama dan unsur keduanya juga ada di real. Artinya terbukti X tambah Y itu ada di R2 atau R2 dengan operasi penjumlahan bersifat tertutup. Ngerti gak? Paham gak? Ini baru 1 dari 9. Jadi harus paham dulu. Kalau nggak paham, nggak akan lanjut ini. Sok diperhatikan dulu, dilihat, diterawang. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung. Ini baru 1 ya. Coba dilihat dulu, diperhatikan. Ada pertanyaan dulu? Sudah paham semuanya? Gak ada yang bertanya? Atau gak paham semua? Paham semua ya?
Oke, bisa dilanjut? Bisa. Cabut. Oke, sekarang bukti yang kedua. Yang kedua itu tadi apa? Yang ini ya, Asosiatif. asosiatif. Nah, ini asosiatif. Sebentar ya, ini saya hapusin dulu. Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa dihapus ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu, oh ini bisa. Asosiatif. Kalau asosiatif gampang ya, ini tinggal mengelompokkan saja. Definisinya ini setiap X, Y, Z di R2, buktikan bahwa unsur pertama dan kedua dulu, kemudian dijumlahkan dengan unsur yang ketiga, itu akan sama dengan unsur pertama dijumlahkan dengan unsur kedua dan ketiga dulu. Nah, ini sama cara membuktikannya. Kalau ada kata setiap di sini ya, maka caranya mengambil sembarang ya. Ini sembarangnya 3 buah unsur, jadi kamu ambilnya 3X, Y, dan Z. Bentuknya 2 dimensi, karena tadi R-nya harus 2 dimensi ya. Sama sampai ujung. Nah, kemudian kita akan tunjukkan ini unsur pertama dan kedua dulu. Nanti hasilnya harus sama dengan yang kedua ketiganya dulu. Gitu ya. Ini gampang, tinggal dijumlahkan saja. Tadi unsur pertama, unsur kedua, kemudian jumlahkan dengan unsur yang ketiga. Nah, yang perlu kalian jelaskan itu alasannya. Alasan kenapa bisa mengubah asalnya dari, ini kan hasilnya X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Nah, alasan dari sini ke sini. Kenapa kok bisa dikelompokin gitu? Nah, ini udah ada ya alasannya. Karena R, field. Field itu memenuhi sifat komutatif ya. Komutatif, asosiatif ya. Ini asosiatif ya. Ini saya salah menulis ini. Asosiatif. Karena pengelompokan, kalau komutatif bertukar tempat ya. Ini namanya asosiatif. Jadi ini dikelompokkan menjadi seperti ini. Dikurungin X1, Y1, Z1-nya. Karena dia bersifat asosiatif. Nah, jadilah hasil seperti ini. Jadi R2 dengan operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Sampai situ paham? Paham, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah paham, Bu. Paham. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga itu unsur identitas. Nah, kalau identitas, ini kalimatnya terdapat. Simbolnya seperti ini. Seperti J. J terbalik. Nah, terdapat. Kalau terdapat, cara membuktikannya dipilih ya. Misalnya ada rektor di ruangan saya, berarti kan nggak mungkin semua rektor, jadi nggak bisa dipilih sembarangan. Harus dicari. Itu maksudnya.
Nah, di sini kalimatnya terdapat unsur 0. Unsur 0 ini unsur identitas penjumlahan di R2. Ini dibacanya bukan angka 0 ya, tapi unsur 0. Identitas penjumlahan di R2 yang kalau dikatakan dijumlahkan dengan X, itu hasilnya X lagi. Jadi sifat identitas itu kalau dijumlahkan dengan berapapun angkanya, vektornya, maka hasilnya vektornya lagi. Nah, karena di sini ada setiap X, ini setiap X, maka di sini ambil sembarang. Ambil sembarang X. Tadi X-nya di R2, masih sama ya cara mencarinya. Ini harus 2 dimensi. Nah, karena ada kalimat terdapat, maka dipilih unsur identitasnya. Identitas penjumlahan kan 0 ya, di real. 0 ya, di real. Nah, karena ini 2 dimensi, maka si 0 ini harus berbentuk 2 dimensi juga. Makanya bentuknya 0, 0. Nah, pertanyaannya, apakah benar 0 ini identitas di R2? Nah, makanya kamu harus menunjukkan, akan ditunjukkan 0 ini di R2 dan merupakan unsur identitas. Caranya, jumlahkan dengan X. Hasilnya harus X lagi. Nah, jadi ini kita ambil X tadi sudah, kemudian jumlahkan dengan 0, hasilnya X lagi. Oh, berarti betul 0 yang bentuknya 0, 0 ini merupakan unsur identitas di R2. Bisa ya? Baru 3 dari 9. Mau dilihat dulu? Mau diterawang dulu? Mau dilanjut? Mau dilanjut? Mau dilihat dulu? Lanjut ya? Lanjut aja, Bu, iya. Oke, ini yang keempat. Bentar. Nah, yang keempat apa tadi? Inverse ya? Inverse. Nah, inverse itu definisinya ini setiap X di R2. Nah, ini ada. Inverse juga ada. Terdapat. Min X di R2. Negatif X itu inverse terhadap penjumlahan. Dibacanya bukan negatif bilangan negatif, bukan ya. Tapi inverse terhadap penjumlahan yang memenuhi. Nanti kalau dijumlahkan X dengan inverse-nya harus jadi unsur identitas. Nah, ini ada kata setiap sama, ini ambil sembarang ya, masih sama. Nah, untuk menunjukkan ada itu kan berarti dipilih ya. Nah, sebelum memilih, kamu tunjukkan dulu X negatifnya dari mana. Lawannya itu adanya dari mana. Nah, kalau ini kalimat yang saya sampaikan ini, karena si R-nya filled itu tadi dia memiliki 12 sifat ya. Berarti ada inverse penjumlahan ya. Ada inverse penjumlahan ini. Inverse penjumlahannya. Yaitu negatif X1 di R dan negatif X2 di R. Nih ya. Nah, oleh karena itu kita pilih dari sini, dari negatif X1 dan negatif X2. Ya. Di R. Kita memilih identitas inverse-nya dari sini. Nah, pertanyaannya apakah inverse yang kita pilih yang ini negatif X1 dan negatif X2 itu adalah betul-betul inverse di R2? Nah, caranya harus ditunjukkan. Jumlahkan dengan lawannya, hasilnya harus unsur identitas. Kalau hasilnya 0 ya berarti betul yang kita ambil itu adalah inverse. Nah, ini buktinya.
Tadi X1, X2 jumlahkan dengan inverse yang kita pilih, ternyata hasilnya 0, 0, 0, 0 unsur identitas di langkah ketiga ya. Jadi betul. Artinya R2 ini terhadap operasi penjumlahan dia memiliki inverse. Dan inverse-nya bentuknya ini. Bentuknya negatif X1, negatif X2. Sampai situ? Paham? Insyaallah paham. Insyaallah paham. Bawa batu di geronto, aku belum potong. Oke, kalau sudah paham lanjut ya. Yang kelima. Yang kelima apa? Komutatif ya. Komutatif. Nah, ini komutatif definisinya setiap XY di R2 maka XY itu sama dengan YX. Maksudnya posisinya boleh bertukar, hasilnya pasti sama. Ya karena ada kata setiap masih sama, ambil sembarang ya. Caranya sama. Kemudian akan ditunjukkan ini boleh bertukar posisi, akan ditunjukkan boleh bertukar posisi dari mana. Nah, ini kan unsur pertama, kedua, ini dijumlahkan. Nah, dari sini ke sini, supaya unsur keduanya di depan, asalnya di sini jadi ke sini, nah kita gunakan, tadi ya, masih gunakan R field. Karena R-nya field, maka dia memenuhi sifat komutatif ya, jadi boleh bertukar posisi. Begitu. Gampang ya? Kalau udah paham. Jadi tinggal mengotak-ngatik posisinya karena alasannya ini. Tapi kalau tidak ada alasan ini nggak benar. Jadi harus dituliskan alasannya kenapa. Itu terhadap operasi penjumlahan. Jadi ada 5. Tertutup, asosiatif, memiliki identitas, memiliki inverse, dan komutatif. Sampai situ paham ya? Insyaallah paham, Bu. Nah, berikutnya operasi perkalian skalar ada 4 ya. Oke. Untuk yang pertama tadi ini definisinya setiap alfa di real, ingat ini alfa di real berarti bilangan biasa, dan setiap XY di R2. Nah, kalau XY-nya berarti vektor ya. Tunjukkan bahwa, nah ini yang harus ditunjukkan, alfa X tambah Y harus sama dengan alfa X tambah alfa Y. Masih sama cara membuktikan setiap, ini ambil sembarang, ini juga sama, ambil sembarang. Yang ini ambil sembarangnya bilangan, kalau yang ini ambil sembarangnya vektor. Ya, masih sama kesananya. Nah, baru akan kita tunjukkan ini, alfa X tambah Y sama dengan alfa X tambah alfa Y. Kita tinggal operasikan dulu yang ada di dalam kurung. Hasilnya jadi seperti ini kan? Alfa kali X1 tambah Y1, alfa X2 tambah Y2. Nah, ini harus ada alasan kenapa si alfanya boleh masuk. Namanya sifat distributif ya. Masih alasannya karena R-nya memenuhi aksioma field yang tadi yang 12. Nah, ini X1, jadi ini boleh masuk si alfanya. Kemudian kita gunakan sifat distributif, alfa X1, alfa Y1. Ini juga sama, alfa X2, alfa Y2. Nah, kemudian baru dikelompokkan tadi ya dari definisi R2 tadi ya. Ini alfa X1, alfa X2, alfa Y1, alfa Y2. Nah, ini ke sini pun sama jawabannya dari distributif ya. Alfanya boleh keluar karena alasannya R memenuhi sifat distributif. Bisa sampai situ? Yang penting alasannya harus dicantumkan. Oke, lanjut.
Lanjut ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, kemudian yang kedua sama ini masih mirip ya, bedanya ini bilangan realnya ada 2 yang diambil. Kalau tadi bilangan realnya 1, vektornya 2. Kalau ini bilangan realnya 2, vektornya 1. Tapi caranya sama ya, kita tinggal tunjukkan alfa tambah beta X, jadi alfa X tambah beta X. Ini si alfa tambah betanya bisa masuk ke vektor karena sifat distributif ya, sama saja tadi. Kemudian alfanya boleh keluar, ini juga sifat distributif. Berikutnya ini penulisan dari 2 dimensinya, dan ini juga sifat distributif. Jadi ini semuanya distributif, hanya penulisannya saja yang harus terurut. Bisa ya, gampang ya? Iya, Ibu. Kalau yang perkalian gampang. Yang ketiga hampir mirip. Ini namanya asosiatif perkalian. Ini alfa betanya bilangan real, X-nya bilangan skalar, bilangan vektor. Jadi ini tinggal dikalikan alfa beta, tunjukkan alfa betanya di depan, alfa betanya di tengah, kemudian beta alfanya di belakang. Ini ada 2. Baris yang pertama ini menunjukkan ini alfanya boleh keluar, betanya di dalam. Yang ini. Ini hanya posisi saja, alfa beta X1, alfa beta X2 gitu ya. Alfanya boleh keluar karena sifat distributif, boleh dikelompokkan karena asosiatif gitu ya. Nah, kemudian ini yang kedua untuk menunjukkan beta alfa X. Ini beta alfa X. Betanya boleh ke depan karena sifat apa? Asalnya kan alfanya di depan. Sekarang betanya yang di depan. Sifat apa ini? Sifat? Asosiatif. Komutatif. Penukaran. Sifatnya komutatif ya. Makanya ini boleh. Makanya ini alasannya 1. Karena alfa, beta, X1, X2 di real. Realnya field pasti memenuhi sifat asosiatif, komutatif, dan distributif. Sehingga boleh dituliskan seperti ini. Mudah ya? Asal punya alasan. Kalau alasan ini tidak ada nih, kalau ini tidak ada, maka jawaban ini tidak bermakna. Jadi harus ada alasannya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir paling gampang. Ini setiap X di R2 ada ini satu, ini bukan angka 1 ya, tapi unsur identitasnya. Perkalian, betul. Berarti ini ambil sembarang karena ada setiap di R2. Nah, kemudian ambil unsur identitas di real. Tadi kan field-nya real. Yaitu kebetulan aja ini angkanya 1 ya. Mungkin aja ada yang bukan 1, tergantung himpunannya. Nah, kita tunjukkan 1 kali X harus X. Dan ternyata terbukti. Nah, karena sudah memenuhi tadi 9 sifat, maka di sini kesimpulannya R2 merupakan ruang vektor atas field R terbukti. Sampai situ paham?